Bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, saya boleh ada saat ini. Bahkan kami berempat, saya bersama istri Jeli dan Jendrix, kami boleh tiba dari Manado hari Jumat malam. Itu semua karena Tuhan. Bahkan saya bersama istri sudah menyelesaikan vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua, dan tanpa ada keluhan atau tanpa sakit. Itu semua juga karena Tuhan. Amin. Tuhan kita ini Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Ini semua kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh sehat, kita boleh kuat. Ini bukti janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Saudara tinggal duduk saja dengan sikap menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Haleluya. Kalau kita baca sesama ayat ini, pembacaan kita ini, apa yang kita temukan dari ayat ini, saudara? Kalimat pertama berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini menunjukkan satu sikon, satu situasi, satu kondisi yang saya percaya bahwa semua orang di kolong langit ini tidak suka dengan keadaan ini. Apalagi kita orang percaya, anak-anak Tuhan, pasti kita tidak mau berada dalam situasi seperti ini. Dalam lembah kekelaman. Siapa yang mau masuk dalam lembah kekelaman? Saya percaya kita semua yang hadir tidak mau masuk dalam lembah kekelaman. Amin. Yang kedua, apa yang kita dapati setelah kita mengetahui bahwa bagian pertama menjelaskan suatu keadaan atau satu situasi. Yang kedua yaitu janji Tuhan. Perhatikan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Di mana janji Tuhan? Dikata sebab Engkau besertaku. Amin. Tuhan akan selalu beserta orang-orang percaya. Tuhan akan selalu beserta kita, anak-anak Tuhan. Amin. Perhatikan, Engkau besertaku. Ketika Tuhan beserta kita, sudah pasti tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Amin. Perhatikan, aku tidak takut bahaya. Jelas, ketika Tuhan beserta kita, kita tidak akan hidup dalam ketakutan. Karena ada Tuhan. Ini janji Tuhan ketika kita berada dalam lembah kekelaman. Bukan hanya dalam keadaan situasi kondisi enak saja Tuhan beserta. Bahkan Tuhan bilang dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi sulit,
pandemi belum selesai. Mengapa banyak orang, bahkan banyak anak-anak Tuhan mati karena pandemi COVID-19? Sedangkan Tuhan bilang Tuhan beserta. Sedangkan Tuhan bilang Dia berjanji Dia akan menyertai kita. Tapi kenapa banyak anak-anak Tuhan mati karena pandemi? Di mana janji Tuhan? Apakah janji Tuhan ini sudah expire? Sudah kadaluarsa? Sudah tidak berlaku lagi? Ataukah Tuhan sedang berbohong atas kita, umat-umat Tuhan? Ataukah saudara, janji Tuhan ini hanya sekedar tulisan belaka yang tidak akan digenapi? Saya pun bertanya dalam diri saya, saudara, tentang janji Tuhan. Tuhan bilang Tuhan akan menyertai kita dalam lembah kekelaman. Kita artikan lembah kekelaman yang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Mengapa demikian, saudara? Karena banyak orang sakit karena COVID. Banyak orang mati karena COVID. Bahkan banyak orang hidup dalam ketakutan karena COVID. Banyak orang hidupnya melarat, menderita kemiskinan. Orang miskin lebih miskin karena COVID. Inilah lembah kekelaman yang terjadi di akhir zaman, yang sementara kita hadapi. Pertanyaannya, di mana Tuhan? Apakah janji Tuhan ini palsu? Saudara, jawabannya tidak. Bukan janji Tuhan yang palsu. Janji Tuhan selalu akan dinyatakan bagi kita orang percaya, anak-anak Tuhan, asalkan saudara kita mengerti dan kita tahu bagaimana cara kita memperoleh janji Tuhan itu saat kita berada dalam satu keadaan, satu situasi, satu kondisi yang dimana kita mengalami yang namanya lembah kekelaman, atau di saat seperti ini, di saat pandemi COVID-19 saat ini. Kita harus mengerti bagaimana cara kita agar supaya kita memperoleh janji Tuhan itu. Amin. Yang pertama yang harus kita lakukan agar supaya kita peroleh janji Tuhan di saat pandemi seperti ini, yang pertama tentulah jangan takut. Amin. Amin. Jangan takut. Mari kita baca Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jelas firman Tuhan bilang, apa yang kita takutkan itu yang akan menimpa kita. Apa yang kita cemaskan itu yang akan mendatangi kita. Itu sebabnya kita jangan takut. Amin. Amin. Rasa takut itu, saudara, pada manusia itu wajar. Tidak ada yang tidak takut. Semua orang takut dengan COVID-19. Saya pun takut dengan COVID-19. Tetapi Tuhan tidak suka kalau kita hidup dalam ketakutan. Ini yang Tuhan tidak mau. Kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Takut boleh. Takut itu wajar. Takut itu manusiawi. Tetapi yang tidak boleh, kita hidup dalam ketakutan. Bagaimana kita mau memperoleh janji Tuhan ketika kita hidup dalam ketakutan? Sekarang orang percaya banyak sekali yang hidup dalam ketakutan. Takut
Kita bersyukur saudara, di tempat kita masih beribadah tatap muka. Di Manado sudah 2 minggu, sudah mau jalan 3 minggu, tidak ada ibadah tatap muka. Semua live streaming karena pandemi. Tapi mau apa dikata, pemerintah melarang. Dan memang keadaan situasi tidak memungkinkan. Tapi kita masih diberi Tuhan anugerah. Amin. Kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk beribadah. Itu sebabnya kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Kita datang di rumah Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Banyak orang percaya juga saat-saat seperti ini bukan cuma takut beribadah, tapi sudah takut juga melakukan firman. Sudah takut melakukan firman. Sudah tidak mau lagi saling tolong menolong. Sudah tidak mau lagi memperdulikan orang lain. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Tidak mau lagi melakukan firman Tuhan. Bukan ini yang harus kita takutkan, saudara. Yang seharusnya kita takutkan, takutlah ketika kita masih makan, tapi tetangga kita sudah tidak makan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita harus saling mengasihi, bukan saja kepada orang yang baik sama engkau, tapi pada orang yang jahat sekalipun. Amin. Amin. Takutlah ketika kita masih bisa makan, ketika kita masih bisa beli baju, tapi anak-anak panti asuhan, anak-anak yatim tidak bisa makan dan tidak bisa pakai baju layak. Amin. Takutlah ketika di saat seperti ini dunia sementara menuju pada kebinasaannya, kita tidak beribadah. Takutlah di hari-hari terakhir seperti ini kita tidak melakukan firman Tuhan. Dan takutlah ketika hidup kita didapati Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan. Ini yang harus kita takutkan. Bukannya kita takut beribadah. Banyak orang percaya so takut beribadah, tapi kalau pergi pasar dorangnya tidak takut. Ya, pergi pasar tidak takut. Berusaha mencarinya tidak takut. Ketemu dengan relasi bisnisnya tidak takut. Tapi kalau beribadah takut. Ketemu Tuhan takut. Orang kira Tuhan ini corona tahu. Ya. Ini kenyataan yang terjadi. Kita percaya bahwa corona ini terjadi, pandemi ini terjadi, ada maksud Tuhan di dalamnya, agar supaya kita orang percaya lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, bukannya kita menjauhkan diri dari Tuhan. Amin. Amin. Yang sebenarnya saudara, bukan COVID ini yang kita takutkan. Kenapa kita harus takut sama COVID? So lebih-lebih takut sama COVID daripada takut Tuhan. Banyak orang sekarang kalau mau bilang takut Tuhan, jangan berbuat kejahatan dan lain sebagainya, orang masih langgar. Tapi kalau COVID, karena tidak masker pakai 5 lagi, orang lebih takut COVID daripada Tuhan. Banyak orang di luar sana begitu, saudara. Ini kenyataan. Kenapa kita harus takut COVID? Karena mungkin saudara pernah dengar, pernah nonton di YouTube satu pendeta yang namanya Daud Tony pernah mengatakan dalam kesaksiannya bahwa dia diperlihatkan Tuhan, katanya diperlihatkan Tuhan bahwa 5 tahun ke depan semua manusia di bawah kolong langit ini akan terpapar dengan COVID. Katanya begitu. Tuhan kata kasih lihat dia akan terpapar dengan COVID. Semua, tidak terkecuali. Itu dia bilang. Kenapa? Kita takut karena dia bilang begitu. Saudara, tidak mungkin Tuhan memperlihatkan
sesuatu kepada hamba Tuhan dan penglihatan itu menentang firman Tuhan itu sendiri, itu bohong besar, saudara. Tidak mungkin. Karena kenapa? Janji firman Tuhan dalam Mazmur 91, walaupun ribuan orang rebah kiri kanan kita, itu tidak akan pernah menimpa kita. Ini janji Tuhan. Masa Tuhan menentang yang sudah difirmankannya? Kita bisa menilai apakah itu penglihatan dari Tuhan atau cuma karena dia lia-lia. Ya kan? Kita harus pintar-pintar sekarang. Karena memang firman Tuhan bilang di akhir zaman akan banyak pengajar-pengajar palsu, akan banyak nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Banyak orang takut ketika mendengar itu. Tapi bagaimana dengan janji Tuhan? Mazmur 91. Mari kita baca Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Perhatikan, ini janji Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Amin. Ini janji Tuhan. Jadi tidak mungkin Tuhan kasih penglihatan menentang firman Tuhan. Tidak masuk di akal. Sudah bisa kita pastikan itu bukanlah dari Tuhan. Karena memang Alkitab bilang setiap penglihatan semua itu harus diuji. Segala sesuatu harus diuji. Apakah itu berasal dari Tuhan atau bukan? Amin. Jangan pernah takut, saudara. Karena Tuhan berkata dalam pembacaan kita tadi bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, Matius 6 ayat 31 dan 32. Yang kedua yang harus kita lakukan di saat pandemi seperti ini agar supaya kita memperoleh janji Tuhan. Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi perhatikan, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu jangan khawatir. Amin. Yang pertama jangan takut, yang kedua jangan khawatir. Pertanyaannya, apakah khawatir itu wajar? Jawabannya wajar, saudara. Apakah khawatir itu salah? Jawabannya tidak salah. Tidak apa-apa khawatir. Tapi khawatir yang bagaimana? Yang tidak
kehidupan jasmani. Tidak perlu kita khawatirkan. Inilah kekhawatiran yang Tuhan tidak inginkan. Karena rasa khawatir itu atau rasa cemas itu kepada manusia itu juga wajar. Sama dengan rasa takut wajar. Tapi tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Karena Tuhan tidak suka sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Kita harus mengkhawatirkannya. Tuhan bilang tidak perlu khawatir soal makanmu, tidak perlu khawatir soal minummu, tidak perlu khawatir soal pakaianmu. Karena bagian 32 ayat paling bawah dia bilang, karena Tuhan tahu kita semua ini perlu itu semua. Amin. Khawatir ini paling banyak menyerang orang percaya. Apalagi di saat pandemi seperti ini, saudara. Khawatir soal inilah, khawatir soal itulah, terutama khawatir soal perut, khawatir soal makanan. Sehingga membuat orang percaya lebih banyak mementingkan urusan duniawi dibandingkan urusan kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena khawatir. Akhirnya biar hari Minggu sudah masuk gereja. Karena apa khawatir? Kalau masuk gereja sudah mau kerja. Kalau tidak kerja, ini hari kita sudah mau makan. Ya kan? Banyak orang percaya sudah masuk gereja. Bukan hanya karena COVID juga, tapi karena khawatir juga. Ini kenyataan yang terjadi, saudara. Kekhawatiran ini adalah senjata iblis yang paling ampuh untuk melemahkan iman orang percaya. Di saat kita khawatir kepada hal yang tidak perlu dikhawatirkan, berarti kita meragukan kuasa Tuhan. Kita khawatir kepada hal yang tidak perlu dikhawatirkan, berarti kita menghina Tuhan. Kalau kita khawatir kepada hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, berarti kita menganggap remeh janji Tuhan. Benar atau betul? Orang yang hidup dalam kekhawatiran, saudara, sudah dipastikan bahwa dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang-orang demikian yang sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, mentang-mentang jago, tujung setel jago, kita jago mencari, sudah tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan di Yeremia 17 bahwa terkutuklah orang-orang demikian. Firman Tuhan berkata, saudara, dalam Matius 6 ayat 26, burung di udara pun Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Karena kekhawatiran ini menghambat berkat Tuhan. Kekhawatiran ini menjadi penghalang kita memperoleh janji Tuhan. Kekhawatiran yang tidak seharusnya menjadikan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Yang seharusnya kita khawatirkan bukan kebutuhan jasmani, tetapi ketika nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan, itulah yang seharusnya kita khawatirkan. Bukannya soal baju baru, soal horden yang tidak tercatat dalam buku belanjaan. Karena ini kan semua masuk berber. Bulan depan September, so tidak lama Desember. Orang percaya paling banyak khawatir kalau semua Desember. Khawatir tidak ada kue, khawatir tidak mau dapat beli baju, khawatir tidak mau dapat ganti itu horden, khawatir tidak mau ganti itu cat rumah. Betul atau tidak? Bukan yang begitu yang sebenarnya kita khawatirkan. Bukan juga kita khawatir kepada sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah janjikan bahwa Dia yang akan menjaminkan itu kepada kita. Itu sebabnya saya katakan tadi, ketika kita hidup dalam kekhawatiran, kita menghina Tuhan. Karena Tuhan sudah janji, saudara.
Tuhan sudah janji kepada kita. Dan yang harus kita khawatirkan juga, yaitu hidup kita sendiri. Amin. Bukan kita orang khawatir dengan hidup orang lain. Stop urus-urus orang pehidup, saudara. Sedangkan hidup sendiri saudara tak urus, mau urus-urus lagi orang pehidup. Khawatirlah akan hidupmu, bukan mengkhawatirkan hidup orang lain. Banyak orang percaya lebih banyak khawatir pada pebirman, lebih banyak khawatir pada tetangga. Akhirnya dia tuh paling banyak urus dari tetangga pengurusan. Ya, ini fakta yang terjadi, saudara. Dan khawatirlah ketika hidup kita masih diikat dengan ikatan-ikatan dosa. Ini juga yang perlu kita khawatirkan, saudara. Bukan soal-soal makanan. Khawatir ketika orang masih hidup dengan ikatan-ikatan dosa. Orang masih suka melakukan dosa. Orang belum terlepas dari ikatan-ikatan dosa. Ini yang harus kita khawatirkan. Dan bertobatlah. Matius 3 ayat 2 bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Khawatir akan hidup yang masih terikat dengan dosa, langkahnya bertobat, saudara. Bertobat, berhenti melakukan dosa, jauhi dosa, berbalik kepada arah kebenaran dengan tanda melakukan baptisan. Karena firman Tuhan bilang baptisan air adalah lambang dan tanda dari pertobatan. Amin. Sudah saya jelaskan lalu soal baptisan air. Baptisan mana yang benar? Karena firman Tuhan juga jelas mencatat bahwa ketika Yesus dibaptis, dia keluar dari air, berarti dia ke dalam air. Tidak ada baptisan pakai bendera. Tidak ada di Alkitab. Yang ada dibilang Yesus keluar dari air, berarti Yesus masuk dalam air. Itu baptisan selam, adalah baptisan yang alkitabiah. Amin. Ketika kita tidak menerima baptisan air, sudah dipastikan bahwa nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan. Ini yang perlu sebenarnya kita khawatirkan, saudara. Kita khawatir ketika nama kita tidak tercatat. Memang banyak orang bilang bahwa baptisan air itu bukanlah satu syarat mutlak untuk kita masuk surga. Benar, baptisan air bukanlah suatu syarat mutlak, tetapi baptisan air ini adalah salah satu dari syarat mutlak untuk masuk surga. Tetapi baptisan yang bagaimana dulu? Bukan cuma asal-asal baptis. Baptisan yang harus sesuai firman Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang saya dan saudara butuhkan, pada ayat 32 tadi, Matius 6, Tuhan bilang dia tahu bahwa orang ini butuh semuanya itu. Tuhan tahu orang butuh itu, saudara. Tetapi bagaimana cara orang dapat itu? Semuanya itu kuncinya di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini kuncinya. Kalau kita mau janji Tuhan, kalau kita mau berkat Tuhan, di ayat 33 ini kuncinya. Cari Tuhan, utamakan Tuhan, andalkan Tuhan, jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan ketika kita melakukan ini, kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak hidup dalam ketakutan, kita tidak hidup dalam kekhawatiran, kita akan peroleh janji-janji Tuhan. Tuhan akan menyatakan janji-janjinya bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.
kita semua. Saya serahkan kepada Wasikri.